Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari sisi keberterimaan tanwin yang terbagi menjadi dua, yaitu isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yaitu terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Ada kata yang harokat terakhirnya berubah-ubah seiring dengan perbedaan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Ada juga kata yang harokat akhirnya tetap, akan tetapi hurufnya yang berubah. Sebagian lagi, ada yang harokat terakhirnya maupun huruf terakhirnya tidak berubah sama sekali. Karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini, isim tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mu'rab, kategori yang berubah. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Contohnya lafaz Allah yang sering kita bahas sebelumnya, ya. Lafaz Allah bisa berharokat dhammah, fathah maupun kasrah, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Kemudian mu'rab sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'rab dengan harokat. Ada kata yang perubahannya dari sisi harokat. Ya. Kelompok kata tersebut ada tiga. Yang pertama yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah hanyalah harokatnya saja. Contoh, ja'a rajulun. Ya. Ketika bentuknya nasab berubah menjadi rajulan, ra'aitu rajulan. Kemudian ketika bentuknya jar berubah menjadi rajulin, marartu bi rajulin. Sama juga ketika bentuknya jamak taksir, ja'a rijalun, ra'aitu rijalan, marartu bi rijalin. Kemudian contoh yang jamak muannas salim, ja'at al-muslimatu, ra'aitul muslimati, dan yang terakhir bentuk jamaknya marartu bil muslimati. Perhatikanlah bahwa ketiga jenis kata di atas berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat. Berbeda ketika menjadi subjek, ya, atau menjadi objek, atau ketika didahului oleh huruf jar. Kadang menggunakan dhammah, fathah, atau kasrah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Pembahasan tentang rafa, nasab, dan jar serta kedudukan kata dalam kalimat, ya, akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian perubahan yang kedua yaitu berubah dengan huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mutsanna atau tathniyah, kemudian yang kedua jamak muzakkar salim, dan yang ketiga adalah isim-isim yang lima atau asmaul khamsah. Sedikit tambahan bahwa isim-isim yang lima adalah istilah untuk lima isim yang memiliki perubahan akhir kata yang berbeda dengan isim yang lain.
Pembahasan lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya. Kelima isim tersebut yaitu abun, akhun, hamun, famun, dan dhu. Ya. Ketiga jenis kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat maka berubah pada hurufnya. Misal isim mutsanna awalnya muslimani, jaa muslimani. Kemudian ketika bentuk nasab ra'aitu muslimaini. Kemudian ketika bentuk jar marartu bimuslimaini. Begitu juga terjadi perubahan huruf pada jamak muzakkar salim. Ya, jaa muslimuna, ra'aitu muslimina, marartu bimuslimina. Dan isim yang 5, jaa akhuka, ra'aitu akhaka, dan marartu bi akhika. Perhatikanlah bahwa ketiga jenis kata di atas yang berubah-ubah adalah hurufnya, bukan harokatnya. Misalkan mutsanna ketika menjadi subjek bentuknya ani, ya, muslimani. Ketika menjadi objek dan ketika didahului dengan huruf jar berubah menjadi aini, muslimaini. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mabni. Ya. Mabni adalah lawan dari mu'rab. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk kelompok ini misalnya isim isyarah. Misalnya hadhihi. Bentuknya akan seperti ini selamanya apapun kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi hadhihu atau hadhiha. Tetap hadhihi. Ketika kita berbicara tentang mu'rab dan mabni, sebetulnya kita tidak hanya berlaku untuk isim saja. Pembahasan ini juga berlaku untuk fi'il dan huruf. Akan tetapi kita akan bahas lebih detail pada bab-bab selanjutnya insyaallah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.